Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu 41 alat atau instrumen yang ada di rumah sakit dan fungsinya. Nah, yang pertama yaitu ada termometer, yaitu alat berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Biasanya untuk mengukur suhu tubuh saat pasien dengan gejala demam. Nah, biasanya suhunya tinggi. Yang kedua yaitu ada stetoskop. Nah, alat ini untuk mendengar suara paru-paru, suara jantung, dan suara bising usus. Biasanya digunakan oleh dokter, perawat untuk mengetahui normal atau tidak suara paru-parunya, jantung, dan bising ususnya. Nah, yang ketiga yaitu adanya termometer. Nah, itu alatnya, mereknya aja. Ini alatnya namanya tensimeter, yaitu alat untuk pengukur tekanan darah untuk mengetahui tekanannya apakah tinggi maupun rendah. Dikatakan darah tinggi maupun darah rendah. Nah, itu alatnya tensimeter. Yang keempat yaitu nebulizer, di mana alat ini itu untuk penguapan pernapasan saat pasien itu mengalami asma atau sesak napas. Nah, ini biasanya menggunakan obat ya untuk penguapan atau inhaler juga sih biasanya. Nah, itu alatnya. Yang kelima yaitu steam inhaler, di mana alat untuk pengobatan dengan uap dengan gejala flu, alergi hidung, seperti nebulizer, tapi beda ya, tapi fungsinya hampir sama. Yang keenam yaitu matras air, yaitu seperti kasur dekubitus, yaitu alat untuk agar tidak terjadinya luka atau untuk mencegah agar tidak luka. Biasanya pasien bed rest atau pasien yang sudah berbaring tidak bisa bergerak dan biasanya lumpuh, biasanya menggunakan kasur dekubitus. Yang ketujuh yaitu syring pump, yaitu alat untuk memberikan obat cair dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu secara teratur. Biasanya pasien-pasien dengan habis operasi nyerinya, nah itu biasanya menggunakan alat syring pump ya, agar tidak biasanya nyerinya suntikan 2 menit sekali. Nah, kita tidak bisa dan harus menggunakan alat tersebut. Yang kedelapan yaitu DPT pump, yaitu alat untuk mencegah penggumpalan darah pada vena dalam. Nah, itu alatnya seperti itu, pemasangannya itu ada pasiennya seperti itu ya. Yang kesembilan yaitu glukometer, yaitu alat untuk mengecek kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, ini alatnya seperti ini ya. Yang ke-10 yaitu gas silinder, yaitu tabung gas untuk pemasok oksigen, nitrogen, atau CO2. Nah, itu tabung seperti itu. Yang ke-11 yaitu otospix, yaitu alat untuk melihat bagian telinga di dalam telinga bagian dalam.
Yang ke-12 yaitu mesin ABG. Ini yaitu alat untuk tes kadar oksigen, karbon dioksida, untuk mengecek tingkat asam basa di dalam darah. Yang ketiga yaitu oksigen hood, yaitu alat untuk membantu oksigen pada bayi. Nah, seperti ini alatnya dan cara pemasangannya, pemasangan bayi di tersebut. Ini contohnya ya alatnya. Ke-14 ambu bed, yaitu alat untuk memompa oksigen. Biasanya digunakan saat pasien henti napas. Biasanya di rumah sakit ya pemakaiannya maupun di klinik. Yang ke-15 yaitu oropharynx airway, yaitu alat untuk mempertahankan saluran pernapasan agar tetap paten, agar pasien ini tidak tersumbat jalur napasnya ya. Yang ke-16 yaitu ophthalmoscope, yaitu alat untuk melihat retina mata. Ke-17 yaitu surgical light, yaitu lampu operasi, digunakan saat operasi. Yang ke-18 yaitu weighing mesin, yaitu mesin seperti timbangan, yaitu alat mengukur berat tubuh. Yang 19 itu mesin section, yaitu alat hisap lendir maupun darah. Yang ke-20 yaitu instrumen steril, yaitu alat yang digunakan untuk steril alat, instrumen, bedah atau bagian lain yang harus disterilkan. Yang 21 yaitu cardiac monitor, yaitu alat untuk monitor tanda-tanda vital setiap 10 menit ataupun 15 menit tanpa kita melakukan pengecekan manual. Ini dilakukan dengan otomatis dengan alat monitor tersebut. Biasanya digunakan di bagian ICU maupun di IGD dengan pasien gawat darurat ya. Selanjutnya yaitu defibrilator, yaitu alat untuk kejut listrik ke jantung saat jantung berhenti ya. Nah itu. Selanjutnya yang ke-22 yaitu ventilator, yaitu alat untuk membantu pernapasan. Yang ke-23 yaitu radiant warmer, yaitu alat untuk kehangatan pada bayi yang baru lahir. Yang ke-24 yaitu fototerapi, yaitu alat untuk bayi kuning dengan cara terapi cahaya, yaitu biasanya bilirubinnya itu tinggi, itu menjadikan bayi itu menguning. Nah, ini menggunakan fototerapi dengan cahaya. Biasanya cahayanya berwarna biru ya. Yang ke-25 yaitu mesin dialisis, yaitu alat untuk cuci darah. Biasanya pasien-pasien dengan gagal ginjal, yaitu udah rusak ginjalnya, terus menggunakan alat tersebut biasanya 3 hari sekali maupun seminggu sekali dengan tingkat keparahan pasien tersebut. Selanjutnya mesin EKG, yaitu alat untuk pemeriksaan jantung. Nah, biasanya pasien-pasien ini dengan nyeri dada, maka nyeri dada ini harus dilakukan dengan alat EKG untuk melihat kenormalan jantung pasien tersebut.
Yang ke-27 yaitu ultrasound, yaitu alat suara frekuensi tinggi gelombang untuk membuat gambar di bagian tubuh. Yang ke-28 yaitu X-ray, mesin X-ray, yaitu alat untuk USG kehamilan. Biasanya untuk melihat kehamilan biasanya 3 kali USG paru-parunya, melihat kondisi gambaran bagus atau tidak, ya. Yang ke-29 yaitu bed ICU, yaitu alat tempat tidur pasien dengan perlengkapan mesin, yaitu tanpa manual, yaitu dengan remote untuk mengangkat atau meninggikan, memposisikan dengan baik. Yang ke-30 yaitu diatermi, mesin diatermi, yaitu alat untuk pembangkit panas pada jaringan tubuh. Nah, ini juga 31 yaitu alat atau mesin MRI, yaitu alat untuk mendiagnosa dengan teknologi magnet dengan radio, gelombang radio, untuk mengetahui detailnya penyakitnya di dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu 32 mikroskop, yaitu alat untuk bagian laboratorium. 33 yaitu alat troli emergency, yaitu biasanya digunakan untuk menyimpan seperti monitor, defibrilator, dan obat-obatan. Nah, itu fungsinya, ya. 34 yaitu autoclave mesin, yaitu alat untuk steril atau alat dengan uap dan tekanan tinggi. Yang ke-35 yaitu infus pump, yaitu alat untuk memompa cairan tubuh dengan diatur berapa yang dibutuhkan selama, misalnya ini 10 cc habis jangka 10 jam. Nah, itu. Selanjutnya yaitu 36 yaitu ekokardiogram atau mesin ekokardiogram, yaitu alat untuk USG jantung. Yang ke-37 yaitu mamogram, mesin mamogram, yaitu alat untuk scaring kanker payudara. Yang ke-38 yaitu inkubator, yaitu alat untuk penghangat bayi prematur. Yang ke-9 yaitu operating table, yaitu bed atau kasur pasien saat operasi, bed operasi atau kasur operasi, ya. Yang ke-40 yaitu mesin anestesi, mesin itu alat untuk membius saat operasi, ya. Yang terakhir yaitu 41 yaitu spirometer, yaitu alat untuk mengukur fungsi paru-paru. 41 mesin alat-alat yang ada di rumah sakit. Nah, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat, ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya.